Ada pertanyaan kenapa negara-negara di Timur Tengah, negara Arab, banyak yang menjalin hubungan dengan Israel. Kalau dalam episode sebelumnya saya katakan karena faktor priuk nasi, bakul nasi, soal perut, yaitu kesimpulan umum yang terjadi kenapa Israel bisa dicintai, bisa orang-orang Arab mau berhubungan dengan dia. Itu garis besarnya memang priuk nasi. Negara-negara Arab menjalin hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya. Itu rata-rata mereka berbeda motif, tujuan masing-masing. Kalau Arab yang masih berbentuk monarki, kerajaan seperti Arab Saudi, Bahrain, Maroko, Qatar, itu tentu negara-negara Arab yang nggak mau Arab Spring terjadi di kerajaan mereka, di mana pemimpin-pemimpin Arab digulingkan melalui aksi kudeta protes besar-besaran oleh rakyatnya dewek, masyarakatnya sendiri. Ada negara Arab yang paling gede penduduknya, paling besar, populasinya mencapai 50 bahkan 70-an juta, yaitu Mesir. Selama beberapa dekade Mesir ini berantem terus sama Israel. Terusan Suez yang berkonflik perang di antara kedua negara itu. Lalu pada tahun 1978 dengan perantara Presiden Amerika waktu itu, tahun 1978, Jimmy Carter, terjadilah perdamaian yang dinamakan Camp David. Dari Mesir ada Presiden Anwar Sadat, dari Israel Perdana Menteri Menachem Begin. Tanda tangan tuh keduanya. Brokernya, calonnya, perantaranya Jimmy Carter, Presiden Amerika. Jadi emang Amerika ini disebut polisi dunia, emang urup ya, pantes ya. Di mana-mana dia ngatur. Perang, perang. Damai, lu damai, damai. Ikutin gua. Jadi Amerika ini super power, polisi dunia. Kalau di kampung saya disebut calo perdamaian, ya, merangkap calo peperangan. Kan kalau yang berkuasa Partai Republik hobinya perang, ya, supaya senjatanya laku. Nah, sejak tahun 1978 itulah Mesir dan Israel saling menahan diri. Makanya Mesir ya nggak terlalu ngoyo ketika orang-orang di Palestina 30-an ribu dibantai, ya karena sudah punya hubungan diplomatik. Ada kedutaan Israel di kota Kairo, Mesir. Dan ini negara Arab besar. Di situ ada Al-Azhar, universitas, ya. Tapi bisa itu dia berdamai dengan musuh bebuyutan. Walaupun perjanjian perdamaian ala pemerintah Mesir itu juga tidak diterima oleh banyak komponen di Mesir, salah satunya oleh Ikhwanul Muslimin yang menolak keras dengan perjanjian damai ini. Makanya waktu terjadi Arab Spring 2011-an itu Presiden Hosni Mubarak digulingin oleh rakyatnya sendiri, ya. Jadi volumenya ini naik turun. Ntar
setelah Husni Mubarak turun diganti oleh Presiden Mursi yang pentolan Ikhwanul Muslimin. Nah, Amerika nggak sudi, udah dah didemo lagi, dihukum mati itu presiden. Jadi lagi-lagi di sini juga ada peran Amerika. Kemudian negara Arab berikutnya yang juga punya hubungan dengan Israel, Qatar. Qatar kalau bahasa Arab, Qaf, Ta, Ra, Qatar. Ini negara yang nanti malam terjadi pertandingan sepak bola antara timnas U23 dengan timnas Korea Selatan U23. Tuan rumahnya Qatar. Nah, negara ini kaya minyak, penyuplai minyak terbesar di dunia, Qatar. Pada tahun 2021 Qatar ini masuk ke dalam perjanjian apa yang dinamakan dengan Ittifaqiyat Ibrahim, Abraham Accords. Nanti kita bahas sekelumit tentang kenapa perjanjian itu dinamakan perjanjian Ibrahim, yang negara pertamanya dari negara Arab yang bersanding dengan Israel terjadi perdamaian ini, itu Uni Emirat Arab, lalu Qatar, Maroko, Sudan, dan sebagainya itu ikut tergabung dalam perjanjian Abraham Accords ini, Ittifaqiyat Ibrahim. Qatar ini punya hubungan dengan Israel, juga volumenya naik turun. Ntar dia sewot, kalau lihat si Israel sadis sama orang-orang Palestina, ya. Ntar dia damai. Jadi pasang surut hubungan diplomatik antara Israel dengan Qatar ini. Nah, sejak ditandatanganinya Ittifaqiyat Ibrahim, Abraham Accords, itu pedagang berlian Israel bebas warawiri di Qatar. Waktu awal-awal perjanjian, pisahnya itu agak dibatasi, tapi belakangan sudah bebas ya, pedagang berlian Israel ada di negara kaya ini, turis-turis juga ya, dan delegasi Israel juga udah nggak pakai perantara lagi tuh, nggak pakai calo Amerika lagi kalau berhubungan dengan pemerintahan atau penguasa daripada negeri petrodolar ini. Kemudian ketika 2023 Gaza diserbu, dibunuh rakyatnya 30-an ribu lebih, ya Qatar mengecam tindakan Israel itu sambil bilang, ya gua belain Palestina juga bukan dalam rangka memerangi Israel. Jadi ambigu, di satu sisi mengecam apa yang dibuat oleh Netanyahu, tapi di sisi lain buru-buru dibilang oleh Perdana Menteri Qatar waktu itu bahwa ini gue nggak lagi sedang perang sama lo, Benyamin, ya. Jadi itulah fakta yang terjadi saat Israel secara brutal menyerang Gaza sebagai balasan dari serangan Hamas yang menewaskan 1.000 lebih orang-orang sipil Israel. Negara Arab berikutnya yaitu Bahrain. Ini juga monarki di Teluk ya, di Timur Tengah, negara Bahrain ya, kerajaan Bahrain. Jadi pada tahun 2020 juga ikut menandatangani Ittifaqiyat Ibrahim, perjanjian Abraham.
Bahrain ini termasuk yang rakyatnya dikenal kritis, demo. Dia walaupun kerajaan, tapi rakyatnya hobi demo dan lebih cenderung pro Palestina. Kerajaan Bahrain ketika menandatangani Abraham Accords, Ittifaqiyat Ibrahim, itu sebetulnya was-was karena dinamika yang terjadi di masyarakat Bahrain yang selalu protes dan lebih pro kepada Palestina. Tapi lagi-lagi soal perut, Bahrain ini takut asupan minyak dari Arab Saudi di stop oleh kerajaan Arab Saudi, karena Bahrain ini sangat bergantung kepada asupan minyak dari Arab Saudi, dan Arab Saudi termasuk yang sangat mendorong perjanjian damai ditekan. Abraham Accords, Ittifaqiyat Ibrahim. Kemudian negara Arab berikutnya yang juga punya hubungan diplomatik dengan Israel, bermesra-mesraan dengan Israel, yaitu kerajaan Maroko. Setelah pada tahun 1993 ditandatangani perjanjian Oslo oleh Presiden Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin, disaksikan oleh Presiden Bill Clinton Amerika Serikat, nggak lama kemudian Maroko mulai menjalin hubungan dengan Israel. Nah, hubungan ini sempat putus ketika muncul gerakan Intifadah, ya, timpuk-timpuk, selepet-selepet orang-orang Palestina melawan rudal dan kecanggihan senjata Israel, Jilid 2 waktu itu. Nah, itu sempat terputus pada tahun 2000. Maroko agak renggang dengan Israel, ya. Ketika tahun 2020 itulah di Abraham Accords, Ittifaqiyat Ibrahim, Maroko masuk di dalamnya. Lalu kedutaan Israel ada di Maroko, turis-turis bebas masuk ke Maroko. Ini juga kerajaan yang sebetulnya was-was dengan rakyatnya yang juga pro Palestina. Di satu sisi dia takut terjadi Arab Springs, di demo, diturunin, bahkan mungkin monarkinya akan dilibas oleh rakyat. Nah, tapi juga Maroko ngeri dengan, ya itu tadi, polisi dunia Amerika juga yang banyak punya minyak, yaitu Arab Saudi, yang dalam tanda kutip Arab Saudi ini ya rajanya para raja di negara-negara Arab. Kemudian negara Arab berikutnya yang punya hubungan cinta dengan Israel yaitu Uni Emirat Arab, Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2015 terjadilah perdamaian antara Israel dan Uni Emirat Arab ini. Israel diriin kedutaan besarnya di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi. Itu kita kenal dengan bahasa kita Abu Dhabi. Mulai saat itu 2015 delegasi-delegasi Israel boleh bebas masuk keluar masuk Uni Emirat Arab. Dan Uni Emirat Arab ini adalah negara Arab pertama yang menandatangani daripada Abraham Accords, Ittifaqiyat Ibrahim, perjanjian Ibrahim. Lalu pada ditulad pada ditiru, pada mau nggak mau ngikut negara-negara Arab lain, ya tadi yang saya sudah sebut, Bahrain, Maroko, termasuk juga Sudan, ya. Perjanjian atau Ittifaqiyat Ibrahim ini mencakup berbagai bidang kehidupan antara Uni Emirat Arab sebagai pelopornya dengan Israel. Ada bisnis, ada pariwisata, ada penerbangan langsung,
kerjasama ilmiah, juga hubungan diplomatik selevel duta besar. Masing-masing ada kantor kedutaannya di Tel Aviv dan juga di Abu Dhabi. Kemudian Sudan, ini negara Arab yang ada di benua Afrika yang selalu bergojolak antara Sudan Selatan, Sudan Utara, yang selalu perang etnik, yang selalu memunculkan asobiyah sehingga negara ini juga tidak kondusif. Lalu Presiden Sudan menandatangani Ittifaqiyat Ibrahim dengan motif masing-masing, tentu untuk mengamankan kekuasaannya di negara Sudan dan untuk mengerem daripada pemberontakan-pemberontakan yang ada di dalam negara Sudan, terutama dari elit-elit pemimpin dari ras Sudan Utara yang merasa diperlakukan tidak adil. Negara-negara Arab yang bergabung dalam Ittifaqiyat Ibrahim juga punya motif misi masing-masing. Kalau yang kerajaan dia pengen aman, nggak ada Arab Spring, nggak didemo warga, nggak digulingin warga, nggak ada campur tangan polusi dunia Amerika kayak yang terjadi di Mesir waktu zaman Husni Mubarak digulingin. Jadi mereka ini juga sebetulnya berhubungan dengan Israel ada faktor takut digulingin, takut sama Amerika. Amerika kadang-kadang dia bisa gerakin rakyat biasa untuk demo, digulingin. Waktu itu Gaddafi didemenin, lalu Gaddafi suruh gulingin, terguling. Begitu juga di Aljazair, ya, yang presidennya juga mundur seperti Husni Mubarak akibat di demo besar-besaran oleh rakyatnya sendiri. Nah, pemimpin-pemimpin Arab dari kerajaan ini takut begitu. Makanya dia sebetulnya rada mikir untuk berhubungan dengan Israel. Tapi dia juga takut dong sama Amerika. Coba-coba enggak nurut. Lah, ntar Amerika bisa nyiptain tuh boneka-boneka di negara itu. Demo besar-besaran, turun lagi baik. Habislah martabat dan kewibawaan daripada kerajaan. Dan itu sudah terjadi di beberapa negara yang saya sebut tadi, Mesir, Aljazair. Jadi orang Arab, pemimpin Arab gabung dengan Israel, cinta-cintaan, demen-demenan Israel, itu motifnya beda-beda. Orang Bahrain tuh mayoritas pro Palestina, selalu demo. Dia dinamis, negaranya demokratis walaupun dia monarki ya. Nah, sebetulnya pemimpin Bahrain ngeri-ngeri sedap untuk berhubungan sama Israel karena warganya itu dinamis. Negara Arab yang kerajaan yang protes warganya itu kayak negara demokrasi di kita itu adalah Bahrain. Tapi Bahrain takut minyaknya di stop oleh Arab Saudi karena Arab Saudi kan pro Amerika ya. Jadi begitulah negara-negara Arab damai, cinta, demen-demenan sama Israel, ada misi masing-masing, termasuk di perjanjian Ittifaqiyat Ibrahim ini. Nama perjanjiannya pun dinamain perjanjian Ibrahim, Abraham Accords. Kenapa itu pakai nama Ibrahim? Ya karena punya ide dan gagasan di antara mereka ini karena agama samawi, agama Ibrahim, Yahudi, Islam, Kristen. Kali kalau nama perjanjiannya yang ditekan itu ada unsur-unsur Ibrahim, semua nyatu, semuanya saling menghargai. Nyok kita lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Makanya kita tekan Ittifaqiyat Ibrahim ini. Nah, itu tujuannya kata mereka. Tapi habis itu Israel komit enggak, berhenti enggak nyerang Gaza, menyerang tepi barat ya, apalagi setelah perjanjian Oslo 93 yang memang nggak boleh itu Israel ngelebarin sayap-sayapnya sampai ke Gaza ya. Dia bombardir tepi barat, ini sekarang Rafah. Nah, jadi perjanjian
antara negara-negara Arab dengan Israel pun semu. Nah, Israel kalau penduduknya ingin banyak, nah dia mau nyari lagi kebun, lahan, ya. Dia kan memang negaranya itu selalu nyaplok, ya. Di Palestina dia nyaplok, ya. Nah itu di Syria nanti kita ngomong, dataran tinggi Golan punya Syria, wilayah subur di provinsi Quneitra, nanti kita ceritain, ya. Saya pernah ke Quneitra waktu masih kuliah di sono di Arab Suriah. Itu dicaplok dataran tinggi Golan sampai sekarang itu punya Israel, cakep. Kita ngeliat tuh dari Quneitra cakep, hijau apa. Nah ini juga nggak pernah lagi bisa direbut oleh Suriah. Ya karena emang negara Arabnya kan pada demen-demenan pemimpin lain di negara Arab yang lain sama Israel. Bagaimana Syria mau bisa ngambil dataran tinggi Golan yang udah dicaplok? Jadi kalau kita ngeliat dari Quneitra, soalnya itu negara Eropa, ya. Karena subur, karena udah dia kuasain, udah dia kelola. Itulah Israel. Ketika penduduknya makin banyak, kebunnya makin dikit, bikin rumah lagi, berarti di wilayah-wilayah jajahan baru, ya. Jadi itu sahabat Songgolenggi 92, janji Abraham Accord, Ittifaqiyat Ibrahim dengan Israel, dibantu oleh polisi dunia, itu si Amerika.